beliau sudah merdeka dan dia bertemu dengan maka Nabi bertanya kepada dia, apa yang membuat dia kok kuat kena siksaan itu, tidak mau melepaskan tauhidnya. Ya, Nabi menanyakan, kaifa tajidu rabbuka? Saya dengar kamu, saya lihat kamu itu Bilal bin Rabah, kata Nabi, mengatakan ahad, ahad, ahad. Sebenarnya apa yang kau dapatkan ketika itu? Ya, apa kata Bilal bin Rabah? Ajiduhu khair. Ternyata disiksa dengan luar biasa itu, dia tidak ngerasa apa-apa. Ya, ini kalimat tauhidnya dia. Ternyata orang yang melihat dia tersiksa kasihan, tapi dia yang disiksa dia mengatakan ajidu rabbi khairan. Saya menemukan Tuhanku dalam keadaan baik. Dan dia mengatakan pada Nabi, saya tidak merasa apa-apa. Ya, ini keteguhan tauhid beliau. Ya, yang betul-betul mempertahankan akidahnya. Ya, biar mati pun, biar disiksa bagaimanapun, tetap ahad-ahad. Ternyata Nabi menanyakan, ternyata dia menemukan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan baik. Ya, mungkin saudara-saudara kita yang di Palestina kalau lihat itu yang dimasukkan ke dalam ke dalam namanya itu yang panas itu, kemudian ditarik, kemudian tinggal tulangnya aja. Meraung bunyinya, ya, meraung bunyi dia itu. Tapi mungkin kita yang mendengarkan tersebut, tapi dia sebenarnya tidak merasakan apa-apa. Kenapa? Dia syahid. Ya, contohnya ini Bilal. Ya, Bilal bin Rabah yang luar biasa. Ya, keimanan, mempertahankan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika disiksa pun dia ternyata tidak merasakan apa-apa. Ini keimanan yang luar biasa yang dipegang teguh oleh Bilal bin Rabah. Dan akhirnya ketika Rasulullah SAW berada di Madinah, beliau juga ikut ke Madinah. Ya, ketika ikut ke Madinah itu Nabi belum berangkat, belum datang lagi Nabi. Maka dia mengatakan kepada orang-orang yang berhijrah itu, dia rindu dengan Mekah. Saya ingin melihat pegunungan-pegunungan Mekah yang indah. Kemudian katanya saya ingin mendengarkan bunyi burung-burungnya yang berkicau, melihat binatang ternaknya yang digembala. Artinya betapa beliau ini rindu dengan kota kelahiran Rasulullah dan rindu ingin bertemu dengan Rasulullah. Karena ketika itu dia mengucapkan Rasulullah belum hijrah ke Madinah. Maka tatkala hijrah ke Madinah, kemudian ada permusyawarahan tentang bagaimana manggil orang sholat. Ya, di situ kan ada 3 pendapat. Yang pertama mengatakan kita pukul aja lonceng, peng 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 peng, waktu sholat. Kata yang lain dah, kita ini kan tiupkan trompet. Ya, enggak juga. Kemudian ada yang mengatakan ketika masuk waktu sholat kita nyalakan api. Nah, siapa yang menyanggah ini? Umar. Umar mengatakan saya enggak setuju. Kenapa? Lonceng itu Nasrani, Kristen. Ya, trompet itu Yahudi. Ya, terus menyalakan api itu Majusi, kata Umar bin Khattab. Nah, dan akhirnya belum dapat Rasulullah tidak bisa juga. Nah, pada malam harinya bermimpilah Umar bermimpi, kemudian dengan lapas azan itu Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai akhirnya itu. Dan pagi harinya ada beberapa orang sahabat juga bermimpi, tapi Umar yang melapor pertama kali kepada Rasulullah tentang perintah untuk menyerukan itu dengan azan. Ya, azan. Ya, azan yang dikumandangkan. Ya, lalu Nabi SAW setuju. Nah, jadi azan itu namanya hadis takririyah. Ya. Jadi hadis itu ada berapa? Ada 4 ya. Yang dikatakan hadis itu. Pertama, hadis qauliyah, perkataan Nabi. Yang kedua, hadis fi'liyah, perbuatan Nabi.
Nah, sholat ini hadis fi'liyah. Jadi perbuatan Nabi langsung. Sholat, haji, wudhu, ya, itu dilihat oleh sahabat. Sahabat ajarkan kepada yang lainnya. Nah, itu perbuatan. Jadi Nabi tidak mengungkapkan, "Enggak, kau berwudhu gini-gini." Enggak. Nabi mempraktekkan, dilihat oleh sahabat yang lain. Kemudian diajarkan kepada sahabat yang lain. Ginilah Nabi SAW berwudhu. Ini ada namanya hadis fi'liyah. Yang ketiga namanya hadis takririyah. Ungkapannya bukan dari Nabi, tapi dari perbuatan sahabat. Nabi setuju. Nah, ini namanya takririyah. Ini azan. Jadi azan itu bukan Nabi yang menemukan, tapi mimpinya para sahabat yang dikonfirmasikan kepada Nabi, lalu Nabi menyetujuinya. Namanya takririyah, persetujuan Nabi. Azan ini. Maka azan ini disuruhlah oleh Nabi karena Nabi tahu apa namanya Bilal bin Rabah ini kalau baca syair merdu. Maka Nabi perintahlah memandang azan pertama kali ini adalah Bilal bin Rabah. Dan ditetapkanlah beliau sebagai muazzin Islam. Ya, muazzin Islam. Ya, muazzin Nabi SAW. Sama berapa tahun itu? Selama berapa tahun Nabi di Madinah menyebarkan sebelum beliau meninggal? Berapa? 10 tahun. Ya, 10 tahun. Ya, 10 tahun. Ya, jadi Nabi 10 tahun di Madinah. Jadi Bilal sebagai pemandang azan. Kalau Anda datang waktu azan, Bilal memandangkan azan. Ini perintah Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, ya, Bilal sampai 3 kali mengulang azan. Ketika mengucapkan Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu tidak terangkat, tidak tahan, dia nangis. Ketika mendengar kalimat Asyhadu anna Muhammadar, pertama kayak Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Ketika kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu tidak terangkat. 3 kali ulang tidak sanggup. Ya, kenapa? Karena cintanya yang luar biasa dengan Rasulullah SAW. Ketika mau menyebut namanya tidak kuat ya. Dan akhirnya dia minta izin dengan Abu Bakar As-Siddiq. Ya, bukan minta izin, tidak mau jadi azan lagi, bahkan tidak mau tinggal di Madinah lagi, tidak sanggup dia. Ya, akhirnya dia Abu Bakar tidak setuju. Jadi kau azan azannya Rasulullah SAW, kenapa kau tinggalkan? Ya, jadi ketika beliau menyebutkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sahabat yang lain juga ikut menangis karena rindunya beliau dengan Rasulullah SAW. Luar biasa. Ya. Kemudian dia mengucapkan, Abu Bakar, kata Bilal bin Rabah, engkau dulu memerdekakan aku itu atas dasar pribadi atau atas dasar Islam? Karena Allah atau atas dasar pribadimu? Kalau pribadimu, saya tidak bisa nolak. Kenapa? Saya statusnya hamba yang kau beli, walaupun kau merdekakan, tapi ini hak kamu. Tapi kalau engkau memerdekakan dahulu, pertama kali aku masuk Islam, karena Allah, karena Islam, engkau tidak punya hak dengan aku. Saya bebas untuk milih. Mendengar kalimat itu, Abu Bakar mengatakan, iya, dulu engkau merdekakan karena Allah, bukan karena apa-apa. Maka dari itu diizinkan. Nah, pindahlah beliau ke Damaskus, ya, ke Syria. Ya, tak sanggup, dan sampai di sini tidak mau azan. Ya, tidak mau azan, tidak sanggup tadi ketika menyebut nama asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, ini cinta seorang ya kekasih dengan orang yang dicintainya, ya. Rasulullah SAW, Bilal bin Rabah.
Ya. Maka tatkala pemerintahan Umar datang ke Syria, mohon kepada beliau untuk azan. Ya, Umar dah rindu karena dulu sering dengan ketika Fathul Baitul Maqdis, ya, Syria itu, kan Umar diminta untuk yang menaklukkan itu ada Umar sendiri gitu. Diserahkan pada Umar bin Khattab. Maka Umar datang dan ketemu dengan Bilal bin Rabah. Dan Bilal tadi nggak mau juga. Nah, maka itu keluar kata Umar yang saya baca pertama kali tadi. Abu Bakar Sayyiduna, ya, A'taqo Sayyiduna. Abu Bakar adalah penghulu pemimpin kami yang telah memerdekakan pemimpin kami, maksudnya Bilal. Nah, mendengar kalimat itu mau diazan, ya, tapi tetap tidak tahan ketika mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak kuat, nangis. Akhirnya pun Umar ikut menangis. Umar begitu tegar, tapi ketika Bilal memenangkan, ya, ketika beliau sudah menjadi Amirul Mukminin, dia pun tidak sanggup untuk menahan tangisan sebulan menyebutkan nama Muhammad Rasulullah SAW. Inilah imannya para sahabat yang luar biasa. Inilah akhirnya Bilal bin Rabah ini meninggal dunia di Damaskus, ya. Beliau yang luar biasa. Jadi tadi dengan keimanannya, amalnya tidak banyak, cuma tekan azan. Apa keistimewaan orang tekan azan, Pak? Ada yang tidak pernah jadi azanah sekali-sekali, ya. Apa istimewanya orang azan? Ya, ini lehernya panjang, ya. Leher panjang itu bukan berarti buruk, Pak. Artinya di akhirat kan tidak nampak banyak orang semuanya. Yang tukang azan itu nampak, ya. Yang tukang azan itu nampak nanti. Artinya diistimewakan. Panjang artinya lehernya itu Allah muliakan dia ketika yang lain tidak nampak. Dan kerumunan manusia yang dari mulai Nabi Adam makhluk pertama sampai hari kiamat nanti, nah tukang azan yang dilebihkan, ya, dengan azannya itu. Nah, kalau ada kesempatan azan sekali, mudah-mudahan nanti di akhirat kita nampak, ya, ya. Sempatkan lah sebelum ajal tuh adalah sekali-kali. Ya nak nunggu dan kubur diazankan. Itu bagi yang ngamalkan azan pula. Ada diazan dari lagi kan, nah, itu ya. Ya. Nah itu diantara keutamaan muazzin, ya. Jangankan orang yang azan, yang menjawabkan azan juga punya keutamaan sebagaimana orang yang azan. Maka sahabat mengatakan muazzin telah mengungguli kami dalam pahala azan tadi. Bagaimana ya Rasulullah, kami juga bisa dapat pahalanya? Maka kata Rasulullah SAW, idza sami'tum nida faqul kama qala al-muazzin. Kalau kalian mendengarkan azan, maka ikutilah sebagaimana yang dikatakan oleh muazzin. Maka kalian akan mendapatkan pahala yang sama. Artinya kita mengikuti aja dapat pahala yang luar biasa, apalagi kita yang azan, ya, azan. Ya, azan tidak harus merdu gitu, ya. Ya, lurus Bu. Kalau di Mesir itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu yang tua-tua itu. Ya memang ada yang merdu. Tapi karena di musola-musola saya ikut, saya keliling itu, ada yang azannya kayak itu aja, lurus-lurus aja. Ada yang melengking, ya, tetap Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, gitu. Kenapa? Karena mereka tahu begitu apa luar biasa pahala azan, ya, azan. Maka apa keutamaan Bilal bin Rabah? Tidak ada yang lain tadi. Yang pertama tadi orang ini karena dia mendawamkan wudhu dan sholat 2 rakaat itu. Yang kedua adalah azan. Mungkin pernah tidak saya cerita di sini, Pak? Ada
bujang tua. Ya, ini yang menceritakan mantan ketua MUI Kota Jambi, Ustaz Tirmizi, ya, mantan ketua MUI Kota itu Pak Tirmizi, Ustaz Tirmizi yang ceritakan di Ibrahim itu dulu ada mushola, itu ada tukang azan bujang tua. Ya. Jadi dia ini katanya, pokoknya setiap datang waktu azan, ya akhirnya nggak ada yang mau lah tukang azan apa kan, sampailah dia akhirnya pada suatu hari meninggal. Nah, penguburan orang Ibrahim itu di mana? Saya tidak tahu juga tempatnya, kata Ustadz di sini. Itu kelas sekali katanya. Itu paling cepat bisa ngali satu kubur itu 2 jam. Karena apa? Tanah elektrik, kelas, terjal. Ya. Nah, masya Allah, si tukang azan ini tadi Pak, ketika tanah tetap di situ, ya nggak ada posisi lain, tapi ketika digali kuburnya tidak sampai setengah jam selesai. Masya Allah, ya Masya Allah. Ya. Dan ini rupanya ini keutamaan beliau yang memang tadi istilahnya tidak menikah, tapi karena dia yang sering menyerukan azan di sana, Allah nampakkan di dunia itu menggali kuburnya yang lain sampai 2 jam. Ini kan tanda-tanda daripada dia husnul khotimah. Setengah jam selesai. Subhanallah, ya. Ini keutamaan muazzin. Nah, ya, kalau sekali lagi nanti ada kesempatan dan disempatkan. Misalnya ada maju depan. Jangan azan kamu misalnya kan di musala atau di mana kan, kecuali kalau nggak ada azan yang di sana tidak apa-apa, ya. Kamu nggak ada apa semuanya azan, atau di mana ketemu nanti apa musala apa semuanya tidak ada azan utamanya, ya. Dan azan kita sambut azannya. Mungkin ini dapat disampaikan. Nanti insya Allah kita lanjutkan setelah salat isya. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuknya selalu pada kita semuanya. Amin ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.